Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhawaid. Di sini saya akan berbagi cara membuat desain halaman web sederhana, dan saya utamakan saya akan memberikan dropdown yang simple. Soalnya saya udah pernah browsing kemana-mana, itu scriptnya kebanyakan, jadi nanti untuk memahaminya itu lebih sulit. Jadi sini saya akan membuat halaman web yang terdiri dari header, kemudian menu, isi, dan footer secara sederhana. Oke, sebelum kita memulai belajar bersama, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung saja mulai membuat webnya. Yang pertama, siapkan tag editor, boleh memakai Sabrina atau Dreamweaver. Kemudian karena kita nanti belajarnya tidak hanya desain web, siapkan komputer Anda sudah terinstall Exam atau web server yang lainnya. Kemudian jangan lupa ada browser, boleh Mozilla atau Google Chrome. Oke, yang pertama kita buka text editor. Kemudian kita buat folder baru. Langsung saja kita buatnya di halaman ya. Dan nanti untuk tutorial selanjutnya kita lebih mudah. Saja folder baru di sini. Dan saya memakan web saya di web ini kosong. Kemudian untuk pemanggilannya kita harus mengaktifkan Exam. Oke, saya aktifkan di sini. Kita buka Mozilla, localhost. Ini belum kosong ya masih ya. Oke, sekarang kita buat file baru dengan nama tag.php. Ini jangan lupa diletakkan di folder itu tadi, kasih ekstensi .php. Oke, kita coba panggil, kita refresh. Oke, sudah bisa dipanggil. Nah, di sini saya akan membuat halaman web yang terdiri dari header, kemudian menu, kemudian ada isi dan footer secara sederhana. Oke, kita buat HTML-nya, script HTML-nya. Di sini titelnya terserah, saya kasih membuat desain web dan Oke, di sini kita siapkan pakai tag saja ya, bisa pakai HTML5. Kalau pakai HTML5 nanti malah bingung. Kasih saja div ID yang pertama header, ini untuk isi headernya. Kemudian div ID menu, ini untuk menunya. Kemudian div ID isi, ini untuk bagian isi. Kemudian div ID footer. Isi ini saya kasih tulisan aja ya. Ini bagian header. Kemudian di menu ini bagian menu. Diisi sama semua ini untuk testing saja. Refresh, kita buka. Oke, nanti ini kita kasih batas-batasannya. Kita harus menambahkan style di sini, CSS-nya, untuk merubah tampilan tersebut. Yang pertama, saya biasanya saya kasih body paling atas. Ini berisi nanti semua yang kita tampilkan itu akan diubah di sini. Yang paling utama
utama ini, lebih utama berarti. Biasanya cuma saya kasih font family biar nggak default, kasih Arial aja. Kemudian font size, oke. Di sini kita buat div, terserah div header, div ID header. Ini saya cuma kasih fontnya cuma saya besarkan gitu aja ya. Kemudian di menu, nanti di sini kita buat tampilan menunya. Ini isi semuanya kasih saya min-ix biar kelihatan isinya masih 400 pixel. Kemudian footer tulisannya tak taruh tengah, cuma gini saja semua. Kita buka lagi, kelihatan kan perbedaannya. Biar lebih jelas kita kasih masing-masing dengan header. Kita copy bagian div biar kelihatan. Ini hanya apa ya, ini untuk melihat perbedaan dari 4 div-nya. Kelihatan kan? Kita perbaiki lagi di sini. Ini kan ramenya full ya, full segini, full seukuran penuh browser. Nanti kita bisa kasih batas segini seukuran website dengan full gini. Bisa kita tambahkan div canvas yang paling atas. Nanti berarti dalam body sebelum header dan isinya ini, nanti div semua ini kita masukkan ke div canvas. Kita kasih batasan lebarnya 960. Kemudian kita taruh ke tengah. Kita panggil di sini. Yang ini kita biar membacanya. Oke, sekarang masuk menjadi. Jadi kita tidak usah memikirkan berapa lebar header, menu, isi dan lain-lainnya. Oke, di sini kita kasih untuk bagian kita kasih bordernya ini cuma di kanvas saja. Membedakan antara div satu dengan lainnya, kita kasih saja background biar terlihat lebih menarik. Video ini kita kasih padding 20 jarak ke dalam. Kita kasih padding segini, dia jarak ke dalamnya berarti 20 pixel. Div ID menu, nanti kita kasih style menu, isi, sudah kelihatan isi. Kita kasih padding juga 20 pixel. Juga pada header 20 pixel. Kita kasih background color footer, udah kan? Ini isi, ini menu. Ini kita kasih style di menu. Kita kan fokusnya tadi ingin membuat menu sederhana, ya kan? Oke, di sini pertama kali kita mau kasih warna background dasarnya apa dulu? Background dasar untuk menunya. Semuanya kita bisa memilih warna lewat Photoshop. Kan biasanya kan bisa dipanggil warna itu background color silver, red atau apa gitu kan. Tapi kalau nggak hafal kan bisa pakai kode warna yang ada 6 digit itu atau 3, terserah ya. Kita bisa memanfaatkan Photoshop untuk memilih warna
sesuka hati kita, kemudian kita ambil kodenya, masukkan ke HTML. Saya kasih contoh. Nah, tunggu. Tunggu dulu sampai Photoshopnya terbuka. Oke. Nah, pada bagian sini kita semuanya terserah ingin warna, pilih warna apa aja terserah. Nah, kita pilih warna background menunya biru. Kita ambil di sini kode yang di sini, kita copy, kita minimize, kita buka text editor tadi, kita tulis background color, jangan lupa kasih pagar depannya, kita paste. Kita lihat dulu perbedaannya. Nah, jadi background utama kita nanti warnanya menunya ini. Kemudian kita kasih nanti berarti di sini ini kan gini, LI. Saya kasih untuk tampilan menu, saya menggunakan seperti ini. Div utama, kemudian ada UL, LI, yang terakhir ref ini menunya. Ini beranda. Ini kopas saja ini untuk menu. Beranda, profil. Kita kasih 3. Ini kan seperti ini ya. Bawah kita akan membuat ke samping, kemudian ada drop. Oke. Di sini kita akan belum selesai. Menu UL berarti kita membuat tampilan ini. UL itu tempatnya untuk LI. Jadi style UL-nya kita kasih style no. Ini untuk menghilangkan bulatan di sini. Kita refresh, bulatannya hilang dengan cuma style non di UL. Kemudian kita kasih margin dan padding 0. Ini kan ada jaraknya ya, jarak ke sini. Ini otomatis dari UL. Kita kasih margin dan padding 0 itu biar dia bisa mepet. Kita coba, udah kan? Kemudian ke bawah kita buat ke samping. Ke samping itu di bagian LI. Buat lagi yang LI. Ini bagiannya berarti LI di dalam UL, di dalamnya menu. Nanti urut nulisnya dari yang paling atas. Kenapa saya tulis kayak gini? Kalau kita tulis LI gini saja bisa sebenarnya. Cuma nanti kalau di halaman ini ada script LI yang lain, dia akan ikut style ini, maka itu saya kasih spesifik seperti ini. Kita kasih display inline. Dengan begini tampilannya dia akan ke samping. Udah ke samping kan? Udah mau kelihatan tampilan website kita. Kemudian di bagian lagi di bagian sini LIA untuk deklarasi yang tampilan yang bagian menu. Saya tulis dulu, nanti saya jelaskan. Kita refresh, udah kelihatan kan menunya. Nah, saya kasih lagi biar bisa di over. Mau ambil
background. Nanti kalau dia di hover soalnya ke arah mouse ini, itu backgroundnya berganti, itu lebih gelap warnanya. Kita copy lagi, paste, kasih pagar dulu, terus di paste. Kita coba. Saya jelaskan dulu di sini penggunaannya. Tadi sudah melewati slide tabel ini untuk tambahnya biar ke samping. Kemudian kita yang A, ini yang pertama display block, itu biar dia itu bisa ngeblok full. Kan kalau menu kan kita biasanya cuma ngeklik di bagian tulisan saja, ini bisa full segini udah menu. Kita berarti tidak harus mengklik bagian tulisan saja, tapi pojok sini udah bisa ngeklik menunya nanti. Oke, kemudian tekstur now ini tadi kan sebelumnya kan kalau semuanya nggak ada ya, nggak ada text decoration now. Saya hilangin, nyala dulu, simpan. Ada garis bawah kan kurang bagus ya saya, makanya tak hilangin ini untuk menghilangkan garis bawah. Kemudian pen height ini itu jarak ke atas, ini jarak ke atasnya, soalnya kalau tidak aku kasih ini jarak ke atasnya cuma nggak ada kan, saya kasih pen height biar lebih bagus. Kemudian padding ini 0 ini kan jarak ke atas ke bawah, saya kasih 0 karena udah tak kasih length height. 10 ini jarak ke sampingnya, itu jarak segini nih, 10 ini 10. Oke, kita kasih warnanya putih, tambahkan lagi di sini kalau putih, warna putih. Kita simpan, kita refresh lagi, tekan F5. Oke, sekarang menunya udah jadi. Ini sebelumnya udah jadi menu yang lumayan menurut saya, karena cukup mudah, dikasih tinggal kasih link di sini. Panggilnya cuma kayak gini saja, udah. Karena kita tadi mau ingin membuat menu drop down, kita tambahkan lagi di sini di bawahnya style yang A yang terakhir. Oke, kita tambahkan kelas utama. Ini untuk kelas inputnya tadi, nanti saya jelaskan, saya tulis dulu. Saya udah hafal soalnya udah sering buat kayak gini. Ini juga enggak cari dari internet, saya dapat sendiri aja. Soalnya kalau dari internet itu kadang banyak script yang nggak penting ya, bisa juga malah membingungkan kita. Kalau kita buat sendiri gini kan bisa tahu kegunaannya, ini untuk apa, jadi nggak kebanyakan. Udah, cuma tambahannya cuma ini aja, cuma untuk menambahkan menu drop down, sangat simpel. Cara memanggilnya, kelas utama ini, kelas ini tadi ini kan utama, ini utama, jadi kita perlu tambahkan di bagian LI kelas utama. Tambahkan semuanya. Kita ganti lah semuanya. Akhirnya kita tulisan penjualan mobil. Di sini dikasih mobil, di sini pelanggan.
kita cuma buat tampilan saja ya, jadi belum ada proses pakai PHP atau apapun. Ini cuma kita buat stylenya aja dengan HTML dan CSS. Kita bisa buat sebenarnya HTML nggak apa-apa, tapi kan biar apa ya, biar nanti kalau kita coding kan pakainya PHP ya, biar terbiasa aja gitu. Gak masalah sih, terserah Anda mau buat kayak gimana. Kita akan membuat menu dropdown. Di sini kita refresh dulu. Di sini kalau kita hover ke mobil ini muncul ke bawah subnya. Kita tambahkan aja di sini UL lagi, LI lagi. Nah, di sini namanya yang akan ditampilkan subnya itu apa? Mobil sebenarnya lihat data. Yang kedua tambah data, terserah ini mau tambah berapapun. Ini contoh saja ya. Terserah mau ditulis apa. Kita kan sudah menambahkan style, kita simpan saja, kita lihat dulu error apa enggak script kita. Nah, kalau kita hover ini udah muncul ke bawah, cuma ke samping, ini kenapa ya? Nah, kita perlu menambahkan di LI sini, yang display name ini sih kelas utama. Berarti kita ini cara bacanya LI yang punya kelas utama, kan ini kan kelas utama aja, ini LI yang punya kelas utama, berarti ya kelasnya ini. Kita simpan, kita refresh, udah tampil ke bawah. Jadi menu kita dropdown udah jadi. Sangat simpel scriptnya, cuma segini. Kita manggilnya HTML cuma segini. Saya jelaskan dulu sebelum saya tutup. Utama UL berarti kelas utama yang punya UL itu displaynya non. Jadi sebelum saya hover, displaynya saya hilangkan dulu, nggak saya tampilin. Posisinya absolut, positive backnya 2. Ini kan posisi absolut, berarti dia posisinya bisa di atasnya div ini, jadi index 2, dia di atasnya yang LI. Jadi dia posisinya ini tak taruh atasnya sini menutupi yang bawah, bisa kegunaannya. Dan utama ini kelas LI utama, kalau saya hover, maksudnya saya sorot, UL-nya kemudian display box. Berarti kalau saya hover gini, UL-nya display box, display ke bawah. Kalau yang tampil kan ke samping. Oke, udah. Berarti UL utama UL LI. Berarti isinya ini kita membuat style isinya sub. Sebenarnya tak buat blok ke bawah. Kemudian background ini kan lebih cerah ya, bawahnya kan lebih cerah ya, ini warna inilah, maaf, ini warnanya widthnya ini berarti lebarnya segini, kita buat 140 pixel. Coba simpel kan? Oke, sekian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.